Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia, NIM T 2018-1205. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kalender akademik. Kalender pendidikan atau kalender akademik adalah waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Kemudian, hal-hal yang terdapat dalam kalender akademik. Yang pertama, permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap tahun pendidikan. Yang kedua, minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Yang ketiga, waktu pembelajaran efektif adalah jumlah yang pembelajaran setiap minggu meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri. Yang keempat, waktu libur. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak ditiadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan. Yang dimaksud waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional dan hari libur khusus. Selanjutnya, langkah-langkah penetapan kalender akademik. Yang pertama, permulaan tahun pelajaran adalah bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. Kemudian yang kedua, hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional atau Menteri Agama dalam hal yang terkait dengan hari raya keagamaan. Kepala daerah tingkat kabupaten atau kota dan organisasi penyelenggara pendidikan dapat menetapkan hari libur khusus. Kemudian yang ketiga, pemerintah pusat atau provinsi, kabupaten, kota dapat menetapkan hari libur serentak untuk satuan-satuan pendidikan. Kemudian yang terakhir, kalender pendidikan untuk setiap satuan pendidikan disusun oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan alokasi waktu sebagaimana tersebut pada dokumen standar isi ini dengan memperhatikan ketentuan dari pemerintah atau pemerintah daerah. Saya Senama Fiorentia, NIM 2018-2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang pekan efektif. Pengertian pekan efektif adalah hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran berlangsung untuk membantu kemajuan belajar peserta didik. Ketentuan menghitung minggu efektif yaitu jika dalam 1 minggu tersebut terdapat minimal 3 hari efektif, maka akan dihitung sebagai 1 minggu efektif. Kemudian juga sebaliknya, jika dalam 1 minggu kurang dari 3 hari efektif, maka tidak akan dihitung sebagai minggu efektif. Kemudian, adapun hal yang perlu diperhatikan guru dalam analisis waktu efektif. Yang pertama, yaitu menentukan jumlah pekan pada setiap bulan dalam semester per tahun pelajaran. Kemudian dengan melihat kalender pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu menentukan jumlah minggu non-tatap muka atau minggu non-efektif pada setiap bulan atau semester per tahun pelajaran dengan melihat kalender pendidikan. Kemudian juga yang ketiga, banyaknya pekan efek pada setiap bulan dalam semester per tahun pelajaran dengan melihat kalender pendidikan. Yang keempat yaitu banyaknya jam pelajaran efektif dalam pekan. Kemudian yang kelima, analisis hari efektif. Selanjutnya, program tahunan atau PROTA. Program tahunan sendiri merupakan rencana penetapan alokasi waktu dalam jangka 1 tahun untuk mencapai KI dan KD yang telah ditetapkan sebelumnya. Program tahunan ini disusun agar seluruh kompetensi dasar atau KD yang ada dalam kurikulum dapat dicapai oleh peserta didik. Adapun tujuan penyusunan PROTA yaitu 1. Untuk menata materi secara logis, sistematis, dan hierarkis. Yang kedua, mendistribusikan alokasi waktu untuk setiap bahasan.
atau setiap materi pokok. Lalu yang ketiga, mendorong proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Dan yang keempat, untuk memudahkan guru untuk mengetahui target kurikulum per materi pokok atau per pokok bahasan. Nah, Prota ini sendiri atau program tahunan ini sendiri berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun program semester. Selain itu, dengan adanya program tahunan ini, kegiatan pembelajaran dapat terorganisir, sehingga tujuan pembelajaran itu dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selain itu, program tahunan ini juga harus dipersiapkan oleh guru sebelum tahun pelajaran dimulai, karena program tahunan ini menjadi pedoman dalam mengembangkan program-program lainnya seperti program semester, silabus, dan RPP. Berikutnya, komponen-komponen pada program tahunan, yaitu terdiri dari identitas, yaitu meliputi nama mata pelajaran, kelas, dan tahun pelajaran. Juga komponen isi, yaitu berupa KI, semester, materi pokok, KD, dan alokasi waktu. Untuk tahap penyusunan program tahunan sendiri, yaitu pertama, mengidentifikasi jumlah kompetensi dasar dan indikator dalam 1 tahun. Lalu yang kedua, mengidentifikasi keluasan, kedalaman, serta kesulitan materi. Yang ketiga, melakukan pemetaan kompetensi dasar atau KD untuk setiap semester. Dan yang keempat, menentukan alokasi waktu dengan memperhatikan pekan efektif. Selanjutnya, langkah-langkah pengembangan program tahunan. Adapun langkah-langkah untuk mengembangkan program tahunan ini, yang pertama, menelaah kalender pendidikan atau mengidentifikasi kalender pendidikan. Kemudian menandai hari-hari libur, pekan efektif, dan waktu pembelajaran efektif. Hari libur di sini tuh contohnya seperti jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum, seperti hari libur nasional maupun hari libur khusus. Langkah yang kedua yaitu menghitung pekan efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun. Dan langkah yang terakhir yaitu mendistribusikan alokasi waktu berdasarkan ruang lingkup, cakupan materi, dan tingkat kesulitan serta pentingnya materi tersebut. Nama saya Siti Indah Alfani, NIM T 2018-1243. Di sini saya akan menjelaskan tentang program semester. Pengertian program semester menurut KBBI, program adalah program dalam sistem persekolahan yang mempersiapkan sejumlah mata pelajaran yang diperuntukkan bagi siswa yang ingin melanjutkan studi. Sedangkan semester merupakan satuan waktu yang digunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan. Program semester merupakan satuan waktu yang digunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan. Program semester berisikan garis-garis besar yang mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Pada umumnya, komponen-komponen program semester meliputi 1. Identifikasi, 2. Bulan, 3. Standar kompetensi, 4. Materi pokok yang hendak disampaikan, 5. Waktu yang direncanakan, dan 6. Keterangan-keterangan. Rencana program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Kalau program tahunan disusun untuk menentukan jumlah jam yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar, maka dalam program semester diarahkan untuk menjawab minggu keberapa atau kapan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar itu sendiri. Manfaat dari program semester di sini yaitu mempermudah seorang guru dalam proses pembelajaran selama 1 semester. 2. Sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukan. 3. Sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. 4. Sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur baik guru maupun murid. Yang selanjutnya, memasukkan KD, topik atau subtopik bahasa dalam format program semester. Yang 1. Menentukan jumlah jam pada setiap kolom minggu dan jumlah tatap muka per minggu untuk mata pelajaran. Kedua, mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan bahasan topik dan subtopik pada kelompok
dalam kolom minggu dan bulan. 3. Membuat catatan atau keterangan untuk bagian-bagian yang membutuhkan penjelasan. Selanjutnya ada silabus. Silabus merupakan rencana pembelajaran suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang di dalamnya terdiri dari KI, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Dalam penyusunan silabus ini didasarkan pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016 dan KMA nomor 183 tahun 2019. Untuk prinsip pengembangan silabus sendiri di sini ada 6, yaitu pertama ilmiah. Artinya segala sesuatu yang ada dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, relevan. Artinya, segala komponen pada silabus harus sesuai dengan perkembangan peserta didik. Yang ketiga, sistematis. Komponen-komponen dalam silabus harus saling berhubungan antara satu sama lain. Yang keempat, konsisten, yaitu adanya hubungan yang konsisten antar komponen dalam silabus. Lalu yang kelima, memadai, yaitu segala komponen yang ada pada silabus dapat menunjang peserta didik untuk mencapai kompetensi dasar. Lalu yang keenam, aktual dan kontekstual. Artinya, semua komponen yang ada pada silabus harus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Berikutnya ada komponen silabus. Berdasarkan sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 dan KMA nomor 183 tahun 2019, komponen silabus meliputi yang pertama ada identitas silabus. Identitas silabus di sini ada identitas mata pelajaran yang meliputi nama mata pelajaran, kelas, semester, dan tahun pelajaran, dan identitas sekolah, yaitu nama sekolah atau madrasah. Lalu yang kedua ada standar kompetensi atau kompetensi inti. Yang ketiga ada kompetensi dasar. Keempat, materi pokok atau materi pembelajaran. Kelima, kegiatan pembelajaran. Keenam, alokasi waktu. Ketujuh, penilaian, dan kedelapan, sumber belajar. Berikutnya ada langkah pengembangan silabus. Yang pertama, yaitu mengisi identitas silabus, yang mana di dalamnya terdapat nama sekolah atau madrasah, kelas, mata pelajaran, semester, dan tahun pelajaran. Lalu yang kedua, menuliskan standar kompetensi atau kompetensi inti yang harus dicapai peserta didik. Lalu yang ketiga, menuliskan kompetensi dasar sesuai dengan kelas dan mata pelajaran yang ditempuh. Lalu yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Dalam merumuskan indikator pencapaian kompetensi ini harus menggunakan KKO, kata kerja operasional, sesuai dengan kurikulum 2013. Lalu yang kelima, mengidentifikasi materi pokok. Dalam mengidentifikasi materi pokok ini harus memperhatikan aspek kognitif, yaitu materinya itu harus berupa fakta, konsep, prinsip, dan prosedural, dan harus juga memperhatikan aspek psikomotor dan afektif. Lalu urutan materi pembelajaran dan pendekatan yang dipakai. Lalu yang keenam, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran ini juga mengacu pada IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Dalam hal ini, dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran ini harus sesuai dengan tingkat kompetensi, urutan kegiatan pembelajaran, dan penentuan kegiatan tatap mukanya. Kegiatan pembelajaran di sini tuh harus berurutan, berpusat pada siswa, dan materi yang diajarkan berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Lalu yang ketujuh, menentukan jenis penilaian. Penilaiannya di sini bisa berupa penilaian tes atau non-tes. Lalu teknik penilaian yang dipakai bisa teknik tertulis,
lisan atau praktek, dan bentuk penilaiannya bisa berupa uraian atau pilihan ganda. Lalu yang ke-8, menentukan alokasi waktu. Alokasi waktu di sini sesuai dengan jumlah pekan efektif atau hari efektif, tapi juga dengan mempertimbangkan jumlah KD dan kesulitan materi. Lalu yang ke-9, menentukan sumber belajar. Sumber belajar di sini dapat berupa buku teks, media cetak, media elektronik, ataupun lingkungan, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu pengertian dari rencana pelaksanakan pembelajaran antar PP, yaitu rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP juga dikembangkan dari silabus yang bertujuan untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Adapun komponen-komponen RPP menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016, yang pertama yaitu misi identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, yang selanjutnya itu tujuan pembelajaran, kemudian kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, yang selanjutnya materi pembelajaran, metode pembelajaran, yang selanjutnya media pembelajaran, sumber belajar, kemudian langkah-langkah pembelajaran, dan yang terakhir yaitu penilaian hasil pembelajaran.